Jadi orang ngambil gampangnya karena jengkel dengan orang, ingin membunuh orang, dan harganya mungkin relatif murah gitu ya, relatif murah harganya. Kalau di sini tuh relatif murah berarti? Iya, sangat relatif murah. Itu orang yang minta tolong bagaimana nyantet orang, bagaimana jengges orang. Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Assalamualaikum Pak Suto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita bisa ke Alas Purwo bareng Pak Suto. Iya, alhamdulillah. Pengalaman pertama dan paling berkesan di dalam kehidupan saya. Iya, benar. Jadi kalau saya melihat itu Alas Purwo itu seperti miniatur surga. Pas Iya. di situ tadi, jadi ada rusa, ada monyet, dan hidup selaras gitu. Jadi nggak saling nukari gitu loh antara monyet dan rusa Ya. yang di situ tadi. Sebenarnya kalau tentang bertengkar atau tukaran itu tetap terjadi dan sering terjadi juga, tapi ini adalah fenomena alam yang bukan dibuat. Kalau seperti di Bonbin itu kan buatan. Iya, iya. Nah, kalau di sini ini adalah alam. Betul. Nah, itu. Jadi benar-benar alamiah di sini, ngoten nggih. Ya. Dan tempat ini adalah merupakan ujung timur selatan Pulau Jawa. Ujung timur selatan Pulau Jawa. Yang secara geografis bentuknya adalah J. Makanya nama Pelengkung ini disebut juga adalah namanya Jilen. 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 Jadi kata Jilen itu berdasarkan bentuknya secara geografis. Iya, secara geografis. Nah, saya di sini juga melihat elang laut, terus burung-burung laut juga hidup berdampingan. Jadi sangat gimana ya? Menenangkan gitu loh. Menenangkan dan menggambarkan kita juga untuk melihat ke depan, menerawang kepada hal-hal yang dikatakan orang itu adalah mistis kan gitu ya. Nah, ngomong-ngomong masalah mistis Pak Suto, itu kalau menurut pandangan jenengan gimana? Nah, kemarin kan saya dapat pandangan itu dari panjenengan gitu tentang Mas, kalau kita masuk ke dalam, kalau kita melihat rumah itu harus masuk ke dalamnya jika ingin tahu di dalamnya ada apa, mungkin ada meja, ada televisi atau ada apapun. Jadi nggak katanya orang gitu. Oh gimana? Ya, begini. Sebelum kita melangkah untuk menjawab itu, pertama ya, kunjungan yang bersifat dari daerah, kita ada dua kunjungan, yaitu wisata asing dengan wisata domestik. Nah, di sini ini adalah merupakan puncak perhatian khusus, puncak tertariknya para wisata asing, karena di sini bisa bermain selancar. Oh iya, karena ombaknya konsisten dan besar. Konsisten dan besar kan gitu. Nah, tenaganya bisa digunakan untuk menggerakkan papan selancar kan gitu. Nah, wisata di sini terbagi juga, ada wisata pendidikan, yaitu wisata penelitian para mahasiswa yang ingin meneliti tentang keberadaan hutan atau keterkaitannya kan gitu. Ya, terus kemudian ada juga populasi burung dan capung lainnya. Ya, termasuk juga wisata olahraga. Ada mereka yang ke sini naik sepeda gayung. Nah, itu dia bisa wisata olahraga. Nah, kemudian di samping itu ada lagi wisata spiritual. Nah, yang tadi yang dimaksud itu wisata spiritual. Spiritual itu beda dengan yang ilmiah. Walaupun sebenarnya beriringan, tapi kelihatannya sepertinya bertentangan. Bahkan image di masyarakat itu kadang-kadang ada berbeda jauh gitu. Padahal sebenarnya enggak berbeda jauh gitu ya. Pertama gini, sampean tahu enggak, dalam wisata spiritual itu tidak akan tertarik orang itu dengan wisata spiritual karena mereka tidak masuk. Mereka tidak masuk. Kalau kita masuk, diumpamakan ini sebuah rumah, sampai tidak akan tahu di dalam rumah itu ada meja, ada kursi, ada tempat tidur, bahkan ada hiasan dinding segala macam. Sampai tidak akan tahu isi rumah itu. Sama dengan spiritual, sampai tidak akan yakin terhadap orang-orang spiritual itu di dalamnya seperti apa. Dianggapnya spiritual ini adalah sesuatu yang tahyul, memuji setan, memuji segala macam. Tetapi mereka tidak tahu kalau dia tidak masuk.
Dalam rumah itu kalau tidak masuk tidak akan tahu itu ada meja, ada kursi kan gitu ya. Tapi kalau kita masuk baru kita bisa berbicara. Oh ternyata Oh gini. ternyata spiritual itu benar-benar indah. Yang nuwun sewu seperti kemarin saya sampaikan, orang kalau sudah sakit, apalagi sudah hampir sekaratul maut, tidak mungkin dia menyebut, ya dokter, tidak mungkin. Pasti dia bilang, ya Allah, itu pasti ke sana sudah. Pada Tuhannya gitu. Pada ya. Tuhannya, pada Menurut akhirnya. Ya. keyakinannya masing-masing. Ah, ya itulah spiritual semacam itu gitu. Gitu. Lah, demikian juga tentang ilmiah. Sampai tidak tahu Amerika itu seperti apa kalau sampai tidak datang ke Amerika gitu. Cuman melihat hanya katanya. Demikian juga spiritual. Sama katanya begini gitu. Sampai tidak akan tahu sepenuhnya itu. Nah, seperti saya katakan kemarin, banyak para pembesar kerajaan bangsa baik di Indonesia bahkan di luar negeri pun mereka adalah punya orang-orang spiritual, punya orang-orang tim spiritual. Mempunyai tim spiritual ya sendiri, tim spiritual sendiri. gitu. Jadi sehebat-hebatnya manusia sudah gitu. Sehebat-hebatnya profesor ternyata mereka juga seperti kemarin saya katakan banyak yang naik haji kok profesor itu. Iya. Padahal profesor sendiri adalah sesuatu yang ilmiah kan gitu. Terus Pak Suto, pengalamannya jenengan ketika menjadi praktisi paranormal ya. Ya. Bisa dikatakan demikian ya, nggak Ya, apa-apa ya. ya, nggak apa-apa. Itu gimana? Kemarin kan saya dengar kalau di Banyuwangi itu ada yang namanya tentang membunuh tanpa menyentuh. Ya. Nah, pernahkah ada seseorang yang menginginkan hal demikian kepada panjenengan? Banyak orang itu sesuai dengan kemauan dan keinginannya, bahkan secara praktis dia ingin membunuh orang tanpa menyentuh. Katakanlah ilmu tenung atau ilmu santet kan gitu. Yeah. Pada dasarnya ilmu santet itu adalah ilmu pengasihan, bukan ilmu tenung sebenarnya, tetapi diantem roto sama orang, dianggap sama antara tenung dengan santet. Padahal santet itu sebenarnya adalah ilmu pengasihan. Pengasihan. Iya. Lah sedangkan ilmu tenung baru itu namanya ilmu jengges oh, kan gitu. Gitu. Berarti santet sebenarnya pengasihan. Ya. Sedangkan tenung berarti adalah itu jengges atau untuk yang membunuh tanpa menyentuh itu tadi ya. ya. Itu. Banyak permintaan semacam itu. Cuman kan kita juga harus mempertanggungjawabkan tindakan kita, gerakan kita, apa yang kita lakukan di dunia ini pada alam nantinya. Oh, iya. Kita yakin nggak kehidupan setelah di dunia ini masih ada kehidupan lagi kan gitu. Tuh. Jadi orang ngambil gampangnya karena jengkel dengan orang, ingin membunuh orang, dan harganya mungkin relatif murah gitu ya, relatif murah harganya. Kalau di sini tuh relatif murah berarti. Iya, sangat relatif murah. Itu orang yang minta tolong bagaimana nyantet orang, bagaimana jengges orang, dan bahkan mungkin bisa dianggap ini sudah menjadikan apa ya, tempat mencari nafkah atau makanan lah untuk mereka-mereka yang punya kemampuan itu kan gitu. Tuh. Ya, padahal ya dengan resiko yang begitu tinggi, dosa yang jelas risikonya kan gitu ya. Dia sudah tidak perhitungkan itu. Nyawa orang hanya dihargai dengan, kurang dari 1 juta ya kalau. wah itu sangat murah sekali, pokoknya kita nggak bisa ngomong nominal ya, tapi sangat murah sekali lah pokoknya gitu. Terus yang datang ke jenengan itu gimana akhirnya? Apakah Ya. jenengan juga melaksanakan pesanannya itu tadi? Nah kalau gini, kalau saya ada orang pesan begitu, justru oke, saya siap. Ini yang digarap, katakanlah si A, si B gitu ya, yang digarap mau dibunuh, oke. Justru saya menyadarkan orang yang minta tolong bagaimana supaya dia sadar, supaya tidak dendam. Gitu. Bahkan kalau perlu orangnya saya suruh membantu sampai puasa. Padahal puasa sendiri itu artinya adalah pengendalian hati yang paling murni, pengendalian diri yang paling murni, supaya mereka tidak dendam. Bisa berarti istilahnya membohongi untuk kebaikan. Ya untuk kebaikan gitu. Saya berbohong untuk menuju supaya dia baik, supaya tidak terjerumus melakukan sesuai apa keinginannya. Keinginan amarahnya. Ya, keinginan gitu ya? amarahnya, keinginan negatifnya itu. Lebih saya sadarkan bagaimana dia, oh iya ya perbuatan ini tidak benar, perbuatan ini tidak ada gunanya gitu. Lagian membunuh orang apa gunanya juga. Iya. Berarti gini, kalau menurut penuturan jenengan tadi bisa saya simpulkan bahwa puasa itu bisa menetralkan amarah. Iya, betul. Jadi seumpama ingin membunuh, jadi akhirnya
nggak ada rasa ingin membunuh gitu ya? Iya, betul. Makanya kalau orang sering berpuasa itu emosionalnya sangat terkendali, Terjaga. terjaga. Di dalam konflik kepada orang lain, apalagi juga dalam keluarga, kadang-kadang kita sering konflik dalam keluarga, akan benar-benar terkendali. Puasa itu adalah pengendalian yang paling murni. Sebentar, bisa diceritakan detailnya Pak Suto terkait orang yang itu tadi, tapi jangan disebutkan nama atau alamatnya. iya. Nggih, jenengan sebut jenengan apa ya? Ceritakan pengalamannya jenengan terkait orang yang ingin membunuh tanpa menyentuh, tapi berdasarkan spiritualitasnya panjenengan. Ya itu tadi seperti ceritakan ya, ada orang datang kepada saya minta tolong untuk membunuh si A. Sudah benar-benar saya minta satu cerita dari dia, dia sudah sepertinya sangat berkeinginan besar untuk membunuh seseorang itu. Kemudian, okelah saya bantu. Mohon maaf, seseorang ini apakah saingan bisnis atau mungkin selingkuhan atau apa kan? Ya saya ceritakan aja salah satu contoh mereka itu adalah seorang cewek yang karena tidak mau untuk dinikahi resmi sebagai istri, itu kemudian dia itu memilih lelaki lain kan gitu. Nah itu keinginannya untuk dibunuh karena sebelumnya sudah ada istilahnya pacaran gitu antara orang laki-laki sama perempuan itu. Nah laki-lakinya itu datang pada saya dan perempuannya itu itulah yang akan dibunuh gitu lah. Medianya biasanya apa Pak? Kalau medianya macam-macam, orang itu macam-macam, ada juga pakai benang, pakai tulang, pakai bola, pakai juga paku, itu jarum, itu macam-macam kan gitu ya. Kalau saya siasati dengan waktu itu saya siasati cuman dengan wangi-wangian aja. Contohnya seperti kembang, minyak wangi, dupa, itu aja. Saya pergunakan itu. Tapi pada intinya saya menggarap bukan untuk jengges seseorang, bukan. Tetapi saya menyadarkan orang yang minta tolong itu bagaimana dia sadar bahwa yang kita lakukan ini salah dan tidak ada manfaatnya. Tidak akan membuat ketentraman di kita atau keluarga kita selanjutnya. Jadi lebih saya garap kepada yang minta tolong bagaimana dia itu sadar. Tapi alhamdulillah dari katakanlah mungkin dari 5 orang yang datang pada saya, ya mungkin 4 orang lah sukses. 4 orang lah sukses itu ternyata kemudian dia tidak dendam. Sehingga mereka bisa apa ya? Lebih kecil lagi. Terkait dendam itu tadi Pak, berarti orang yang datang ke jenengan itu tidak jadi membunuh selingkuhannya ya? Iya betul. Berarti jadi gimana? Istilahnya jenengan siasati agar gimana ya? Jenengan bilang supaya dia puasa gitu ya? Iya. Jadi silakan sampai puasa, nanti saya dukung apa yang menjadi keinginan jenengan gitu. Cuman biasanya ini yang saya saksikan sendiri atau yang saya alami sendiri, Tuhan itu mengabulkan kebutuhan kita bukan keinginan kita. Gitu. Keinginannya membunuh, tapi apakah butuh sebenarnya kita dengan membunuh itu? Tidak akan semakin damai. Betul. Malah akan mungkin menjadi beban pikiran. Menjadi pikiran beban. Ya pernah ini. Jadi gitu kan? Ya bisa-bisa ya itu tadi. Nanti dia bakal masuk neraka kan gitu. Dari kita terhantui kan dengan perasaan itu. Gitu. Okay. Jadi kalau menurut jenengan dendam itu tadi gimana? Terkait dendam tadi? Ya, untuk menghilangkannya jelas sudah puasa ya. Puasa itu sudah gitu. Dan dendam sama sekali tidak akan pernah menguntungkan kita. Tidak akan pernah menguntungkan kita. Justru akan menjerumuskan kita. Kita akan ditunggangi oleh setan. Ditunggangi oleh pikiran-pikiran negatif. Karena ada rasa dendam di dalam hati kita gitu ya. Dan itu akan berkembang. Nah, dendam itu bisa kepada orang bersangkutan, bisa juga kepada keluarganya, bisa kepada orang tuanya, ini macam-macam gitu. Atau bisa juga kepada harta bendanya, ingin bakar rumahnya, bakar mobilnya. Rata-rata kan banyak orang dendam kan begitu. Karena pembagian warisan tidak ya, dan juga, lain-lain. Ya itu. Jadi satu-satunya pengendalian diri yang paling murni adalah puasa. Berarti untuk teman-teman, jika jenengan mempunyai rasa dendam di dalam hati, puasalah, gitu Pak ya? Iya, puasalah. Lebih jelasnya, kalau ingin lebih tahu yang lebih dalam lagi, silahkan komunikasi dengan saya. Terbuka untuk umum ya berarti? Terbuka. Yang jelas tujuan saya adalah niatnya ibadah. Iya. Kita ingin kenal, ingin banyak teman. Ya, karena banyak apa? Temen, banyak rezeki. Ya, karena di dalam ilmu sosiologi kalau nggak salah, su'un politikon
manusia di samping makhluk pribadi adalah makhluk sosial yang ingin berinteraksi dengan orang lain. Iya. Dalam agama Islam diwajibkan untuk bersilaturahmi. Oke, hablum minallah dan Hablum minan nas. Nah, ini tergantung pada hablum minan nasnya. Hablum minallahnya langsung kepada Allah kan gitu. Iya. Jadi di Banyuwangi ini saya mempunyai pengalaman spiritual juga, Pak. Ya. Tadi masuk Alas Purwo itu gimana ya? Rasanya itu seperti jatuh cinta gitu. Iya. Jatuh cinta seperti bukan di Indonesia sepertinya. Jadi atmosfernya itu beda. Ya. Lebih dingin, nyaman dan ke hati itu bisa tentram kalau kita bilang itu ketentraman hati itu ada di sini. Ya itu yang saya katakan bahwa Alas Purwo itu mempunyai aura mistis yang tidak sama dengan di daerah lain. Dan yang saya sayangkan, Pak, orang itu menganggap Alas Purwo ini sudah alas yang nggak bisa dijamah oleh manusia gitu. Oh ya, ada orang yang banyak menakut-nakuti, beritanya menakut-nakuti tentang Alas Purwo. Tetapi sesungguhnya Alas Purwo itu adalah pemandangan yang sangat indah, dan hawanya pun juga sangat dingin, segar, bukan dingin bediting bikin nggak sehat, enggak. Iya. Dingin segar yang enak lah membuat sangat kita mendukung untuk meditasi. Sangat mendukung untuk meditasi, untuk menenangkan diri dari segala problem. Manusia itu problemnya kan berjuta-juta macam gitu ya. Itulah di Alas Purwo itu merupakan fenomena yang sangat disukai oleh orang-orang spiritual. Makanya tidak heran orang spiritual datang ke Alas Purwo itu benar-benar menginginkan alam ini mendukung terhadap apa yang menjadi keinginan. Apalagi kalau pas suro ya. Wah, kalau pas suro itu puncak daripada spiritualnya Alas Purwo itu ya satu suro. Itu malam ya. Satu suro itu puncak. Bahkan ada yang datang seperti orang gila. Jangan dianggap itu orang gila gitu. Ada juga pakai dengan tongkat, dengan cincin yang rentep-rentep macam-macam, dengan pakaian yang bukan main. Itu sepertinya kita menganggapnya orang gila itu, orang gila. Iya. Padahal belum tentu kita lebih waras dari dia kan. Dan gitu. Jangan salah teman-teman, warga masyarakat Banyuwangi itu sangat terbuka kalau menurut saya. Jadi dari rumah tadi saya sudah mikir, wah saya nggak punya siapa-siapa di Banyuwangi. Terus nanti kalau ketemu orang di sana gimana? Kan sudah terdoktrin dari dulu kalau Banyuwangi itu terkenal kota santet, Pak. Iya, jadi iya. Mau masuk itu takut duluan. Ya. Takut duluan, terus akhirnya ketemulah dengan Pak Banda, dengan jenengan. Oh ternyata karakter orang Banyuwangi itu beda. Ternyata lebih friendly. Walaupun belum kenal, saya dipersilahkan tidur di rumah beliau Pak Suto. Padahal baru kenal semalam, tapi juga ngobrol sampai malam, Pak ya. Iya. Gitu. Jadi karakter orang Banyuwangi itu sangat friendly dan sangat hangat kalau kita bisa merasakan kehangatannya. Jadi dari segi sosialnya ngeten pun gitu. Tapi rata-rata demikian, Pak ya, bukan hanya jenengan saja kan? Rata-rata. Jadi orang di sini sambutannya sangat bagus sekali. Cuman kadang-kadang juga ada begini. Ada sisi negatifnya juga. Orang memanfaatkan Alas Purwo, memanfaatkan spiritualisme di Alas Purwo untuk kepentingan yang negatif. Kepentingan diri sendiri ya, gitu. Katakanlah untuk cari duit, jual beli santet dan lain-lain. Ya, termasuk semacam itu, itulah. Okay. Jadi itu yang memperburuk citra Alas Purwo ya? Bisa jadi karena itu. Iya. Jadi ya mudah-mudahan hati-hati aja kan gitu ya, hati-hati aja untuk datang di Alas Purwo, untuk berhubungan dengan siapa di Alas Purwo. Karena bagi saya yang sudah sekian lama 36 tahun di Alas Purwo, kunjungan spiritual itu yang benar dengan yang tidak benar itu lebih banyak yang tidak benar. Lebih banyak yang tidak benar. Dari 100 orang masuk ke jalan yang salah gitu ya. Dari 100 orang itu mungkin yang benar mungkin cuma ada 10 dari 100 orang. Jadi yang 90 orangnya itu yang sudah terkontaminasi. Ya, terkontaminasi atau salah endah ya. Salah jalan. Salah jadi jalan ya. Seharusnya masuk ke pintunya si A tapi masuk ke pintunya si C gitu ya. Gitu. Bahkan ada juga orang yang meremehkan. Ada orang yang datang di Alas Purwo menantang orang sakti-sakti di Alas Purwo, menantang kehebatan Alas Purwo. Ujung-ujungnya pulang sakit. Padahal itu belum berhadapan, belum saling perang lah istilahnya gitu. Nah, kalau jenengan sendiri Pak,
pernahkah bertemu dengan petapa yang benar-benar sakti gitu? Maksudnya bisa mencolot dari tebing ke tebing atau mengeluarkan apa dari tangannya atau bisa terbang gitu. Oh ada pernah. Ada, Pak? Pernah. Jadi saya melihat seseorang, cuman tidak saya sebutkan namanya, karena privasi aja ya. Betul. Dia pernah lari di atas di tebing itu, dia lari seperti itu si buta dari gua hantu. Nah, seperti itu. Jadi dia lari itu